Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk SMA SMK pada pertemuan yang kedua dengan materi iman kepada hari akhir. Kali ini kita akan mengidentifikasi dan menganalisis tanda-tanda hari akhir. Langsung saja ya. Pertama adalah tanda-tanda kiamat kecil yang merupakan peringatan bagi umat Islam bahwa kiamat sudah dekat dan tanda-tanda akhir zaman sudah nampak. Satu, tanda-tandanya adalah diutusnya dan wafatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir. Dua, zaman atau waktu terasa dekat atau ringkas. Tiga, ilmu agama dicabut dengan diawali terjadinya kematian para ulama yang faqih, kemudian orang yang mengaku ulama dan pemimpin yang bodoh diangkat untuk dipercaya. 4. Merajalelanya kemaksiatan dan merebaknya perzinahan yang dilakukan secara terang-terangan, dan semakin banyak orang yang minum minuman keras. Na'udzubillah. Sedangkan yang kelima, banyaknya praktik riba yang terjadi di mana-mana menjelang hari kiamat. Sama-sama kita ketahui, banyak di antara kita kaum muslimin terjun ke dunia ribawi karena menginginkan sesuatu yang instan. Beli rumah, beli kendaraan, dan lain-lain diperoleh dari hasil pinjaman kepada bank konvensional yang mempraktekkan riba. Padahal dosa riba sangat besar dan berat. 6. Munculnya beragam fitnah. 7. Banyaknya terjadi bencana alam, misalnya gempa bumi, tanah longsor, dan lain sebagainya. Dan kedelapan adalah al-harj, atau banyaknya terjadi pembunuhan, sebagaimana yang mungkin sering kita saksikan di berbagai media. Siswa-siswa yang beriman, dari berbagai penjelasan tersebut, ternyata kita sudah memasuki akhir zaman, terbukti dari beberapa tanda dari kiamat kecil yang sudah terjadi. Selanjutnya adalah tanda kiamat besar. Yang pertama adalah matahari terbit dari sebelah barat. Kedua, munculnya kabut asap panas atau dukhon. Dukhon ini akan menyelimuti bumi selama 40 hari 40 malam, yang akan mengakibatkan orang mukmin demam dan orang kafir melepuh sehingga keluar asap dari telinganya. Pencantuman ad-dukhon sebagai nama surah ke-44 dalam Al-Quran ini mengindikasikan, menandakan seriusnya ancaman ini yang datang pada umat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana disebutkan dalam Quran surah ad-dukhon ayat 10 sampai dengan 11, yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa asap yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Siswa-siswiku yang beriman, yang ketiga adalah kemunculan Dajjal. Dajjal adalah seorang manusia. Jadi bukannya setan, bukan jin,
adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar. Lahir dari keturunan Yahudi yang akan keluar pada akhir zaman sebagai tanda kiamat besar. Di antara kedua mata Dajjal ini tertulis Ka, Fa, dan Ro, Kafaro, yang bisa dibaca setiap orang yang beriman. Dan sosok Dajjal begitu membahayakan manusia, khususnya kaum muslimin. Dajjal adalah sosok yang mampu menggoyahkan keimanan seseorang. Apa yang terlihat benar darinya ternyata salah, dan apa yang terlihat salah ternyata benar, sehingga banyak orang yang terkecoh dengan hal ini. Lalu yang keempat, tanda kiamat besar adalah munculnya dabbah atau binatang melata. Binatang melata ini keluar dari perut bumi dan nanti akan memangsa manusia. Yang kelima, tanda kiamat besar yang kelima adalah ada 3 peristiwa gerhana bulan, yakni gerhana yang terjadi di sebelah timur, di sebelah barat, dan juga gerhana yang terjadi di semenanjung Arab. Kemudian yang keenam, datangnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Nabi Isa alaihissalam bin Maryam ini akan turun dari langit, dan tugasnya adalah akan memburu dan mengalahkan Dajjal di gerbang Lut di negeri Palestina. Selanjutnya yang ketujuh, tanda kiamat besar adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, makhluk yang berbuat kerusakan di bumi. Lihat kisahnya pada Quran Surah Al-Kahfi ayat 94. Ya'juj dan Ma'juj itu berasal dari keturunan Yafis bin Nuh alaihissalam, yang sampai hari ini diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun oleh Nabi Zulkarnain. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj ini terbilang sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari tempat persembunyiannya seakan-akan akan terlihat seperti air bah yang mengalir. Untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim sejenis ulat untuk menyerang leher mereka sehingga menyebabkan mereka binasa. Lantas mayat-mayat mereka bergelimpangan dan bau busuk mulai menyengat. Untuk membersihkan itu semua, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengirim burung-burung untuk membawa mayat-mayat ini serta mengirim hujan untuk membersihkannya. Selanjutnya, yang kedelapan adalah akan munculnya api dari Yaman di sebuah jurang Eden. Dan siapapun yang berada di belakangnya, ia akan digiring ke padang mahsyar. Lalu yang ke-9, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi memiliki nama asli, yakni Muhammad bin Abdullah, yang merupakan keturunan dari anak cucu Muhammad SAW. Imam Mahdi berarti pemimpin yang diberi petunjuk atau seseorang yang memandu. Beliau adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghancurkan semua kezoliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat besar. Lalu yang ke-10, tanda kiamat besar adalah terjadinya gempa besar. Dan yang ke-11, akan terjadinya kehancuran Ka'bah. Baik siswa dan siswiku yang soleh dan solehah, selanjutnya adalah gambaran kiamat dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surah Al-Zalzalah ayat 1 sampai dengan 5.
Gambarannya adalah bumi dikoncangkan sekuat-kuatnya hingga mengeluarkan isi yang dikandungnya. Yang kedua, ada dalam Quran surah Al-Infitor ayat 1 sampai dengan 3, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, dan laut meluap. Gambaran hari kiamat yang ketiga itu ada dalam Quran surah Al-Haqqah ayat 14, gunung-gunung kemudian pecah berterbangan menjadi pasir. Lalu yang keempat, gambaran hari kiamat ada dalam Quran surah Luqman ayat 33. Manusia tidak dapat menolong manusia lainnya, bahkan seorang ayah terhadap anaknya sendiri. Siswa soleh dan siswiku yang solehah, alhamdulillah, materi pada pertemuan kedua ini telah selesai, dan tugas kalian sekarang adalah mengerjakan latihan 2 sesuai dengan waktu dan format yang telah ditentukan guru kalian. Sampai bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.